Wasiat Allah berikutnya kepada hamba-hambanya, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala athqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalik fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dhalik min mulki syai'an. Sampai situ dulu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum sesungguhnya kalian, lan tablughu dharri fatadurruni, tidak akan pernah bisa memberikan madarat kepadaku, walan tablughuni walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan juga kalian tidak akan pernah bisa memberi manfaat kepadaku. Jadi kita nih manusia enggak bisa mencelakakan Allah, memadaratkan Allah, juga memberi manfaat kepada Allah. Justru manfaat dan madarat itu yang bisa Allah, bukan kita. Kita enggak bisa. Nah, ini artinya Allah ya menyentuh kita semua hamba-hambanya. Jangan coba-coba kau bersikap angkuh dan sombong di muka bumi ini, karena kamu tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Begitu kira-kira ya. Kau ingin mencelakakanku, kata Allah, tidak bisa. Kau ingin memadaratkanku, tidak bisa. Tapi aku yang bisa memberi manfaat dan madarat kepadamu. Begitu saudara. Nah, ini menjadi perhatian khusus untuk kita sebagai hamba-hambanya saudara. Dan kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau seorang kekasih Allah yang sudah dijamin surga oleh Allah. Bahkan beliau juga termasuk manusia yang memiliki derajat tertinggi di sisi Allah. Dari sekian banyak manusia-manusia, maka Rasulullah manusia satu-satunya yang memiliki derajat tertinggi di sisi Allah. Kalau Rasulullah saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, Rasul diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada seluruh manusia bahwa diri Rasul itu tidak bisa menarik kemanfaatan pada dirinya. Juga Rasul tidak bisa menolak kemadaratan yang diberikan Allah itu, kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Kalau Rasul saja menyampaikan hal seperti itu kepada kita, hal ini menunjukkan seorang kekasih Allah saja tidak bisa dalam hal ini memberikan manfaat kepada manusia lainnya kalau bukan karena kehendak Allah, dan memberikan madarat kepada manusia lainnya kalau bukan karena kehendak Allah. Dan ini ingin disampaikan Rasul kepada umatnya bahwa segala-galanya itu adalah Allah. Mendatangkan manfaat dan madarat itu adalah Allah. Di dalam Quran Allah berfirman memerintahkan kepada Rasul itu untuk menyampaikan kepada umatnya, surah Al-A'raf ayat 188. Wa qala ta'ala qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyas su'u in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Itu surah Al-A'raf ayat 188. Qulil la amliku li nafsi, katakan Muhammad, la amliku li nafsi, aku tidak kuasa menarik kemanfaatan pada diriku. Aku tidak kuasa menarik kemanfaatan pada diriku, kata Rasulullah. Ini yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, bahkan wala dharran, dan tidak pula aku bisa menolak kemadaratan, tidak bisa menolak kemadaratan atau celaka, tidak bisa ditolak oleh Rasulullah. Illa masya Allah,
kecuali apa-apa yang sudah Allah kehendaki. Ya nggak bisa. Jadi kalau madarat manfaat siapapun terjadi, ya terjadilah karena Allah itu. Ya. Rasul sebagai kekasih Allah nggak bisa. Bahkan sampai apa saudara? Di saat terjadi peperangan saat itu, ya perang apa? Perang Uhud ya. Jika Rasulullah terluka, itu sahabat-sahabat sampai pada saat itu mengira kalau Rasulullah sebagai kekasihnya gampang sekali pertolongan itu hadir gitu. Sehingga tinggal ngomong saja, Rasul berdoa saja kepada Allah musnahkan musuh-musuh itu. Tapi tidak, ini semua dikembalikan kepada hukum kausalitas, sebab akibat. Rasul tidak semerta-merta sebagai kekasih Allah pada saat itu lalu kemudian beliau meminta kepada Allah untuk memusnahkan musuh-musuhnya kalau bukan karena sebab musabab yang ada sebab akibat gitu. Pada perang Uhud umat Islam kalah saudara, perang Badar umat Islam menang. Ada apa di balik itu? Oh ternyata di waktu perang Badar sekalipun umat Rasulullah saat itu umat Islam berjumlah sedikit 250 orang melawan 1000 orang, bahkan 3000 pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tapi perang Badar bisa dimenangkan oleh pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pasukan Rasul ketika itu tunduk dan patuh atas komando yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengikuti aturan, mengikuti sistem. Sehingga disitulah sebabnya Allah memenangkan kegigihan para sahabat dan umat Islam ketika itu. Walaupun sedikit, karena dia mengikuti sistem aturan yang dibuat, menang dia. Tapi pada perang Uhud ini sebagai ujian bagi umat Islam ketika itu, jumlahnya hampir sama dengan mereka kaum kafir Quraisy, umat Islam. Tapi toh kenapa umat Islam dikalahkan? Oh ternyata sebagian mereka ada yang tidak patuh kepada perintah Rasulullah, bahkan tidak mengendahkan komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 300 pasukan pemanah ulung yang ditempatkan oleh Rasulullah di atas bukit Uhud. Jangan pernah kau turun sebelum kau dengar komando dariku, kata Rasulullah. Dalam kondisi apapun, sekalipun udah sunyi dan sepi, jangan kau turun, kata Rasulullah. Tapi apa terjadi? Ketika pasukan kafir Quraisy ya diperangi oleh orang-orang muslim ketika itu ya, pasukan pemanah-pemanah ulung yang disiapkan Rasulullah sudah memanah di atas yang strategis itu, sehingga lari tunggang langgang pasukan kafir Quraisy itu. Ditunggu beberapa saat oleh pasukan pemanah itu, ditinggal harta rampasan perang di situ. Artinya harta-harta orang-orang kafir Quraisy itu bergelimang di situ. Dia tergiur dengan harta dunia rampasan perang itu, saudara. Banyak emas, banyak uang-uang dan sebagainya di situ tertinggal, bercecer. Pemanah ulung ini diuji oleh Allah, nggak sabar. Menurut mereka sudah jangan dengar komando Rasulullah. Kenapa? Ini udah sepi, mereka sudah lari tunggang langgang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika pasukan pemanah-pemanah yang 300 orang disiapkan Rasul tidak mengendahkan perintah Rasul, dia turun ke muka bumi, ya, dia turun ke dari bukit Uhud itu, mengambil harta rampasan itu. Dia bergembira bahwa dia sudah menang katanya. Tapi apa yang terjadi? Pasukan kafir Quraisy memutar haluan yang semula posisi pemanah-pemanah ulung yang telah ditempatkan Rasulullah di atas bukit, sehingga posisinya ditempatkan oleh mereka, pemanah-pemanah mereka dari kafir Quraisy, yang akhirnya ketika mereka sedang silau dengan harta rampasan perang itu, dari atas bukit oleh orang-orang kafir Quraisy, habis pemanah ulung dihajar dari atas itu. Bahkan sampai Rasulullah giginya patah di perang Uhud itu, lantaran umat Islam tidak mengendahkan komando Rasulullah SAW. Ini karena ada sabab akibat. Jadi madarat dan manfaat Rasul tidak bisa dalam hal ini menolak, sekendatipun beliau seorang nabi yang dicintai oleh Rasulullah, bahkan nabi yang memiliki derajat tertinggi. Kalau memang sudah dikehendaki oleh Allah karena sabab musabab yang terjadi, gak ada yang bisa menolak itu, saudara, sekalipun itu Rasulullah. Nah ini buat pelajaran untuk kita, saudara, pelajaran buat kita.
Jadi kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah dan terus didatangkan manfaat oleh Allah, minta kepada Allah. Dan sejauh mungkin, bahkan sebisa mungkin, kita jauhkan segala bentuk-bentuk kemadaratan. Berlindung kepada Allah dari segala bentuk kemadaratan. Itu yang dimaukan oleh Rasulullah kepada umatnya. Jangan kau sombong, jangan kau sok alim, jangan kau sok suci, jangan kau sok ahli ibadah, tetap kau minta kepada Allah. Begitu maksudnya, saudara. Jadi Allah dalam hadits qudsi ini menyebutkan, kamu tidak bisa memberi manfaat dan madarat kepadaku, aku yang akan mendatangkan itu semua. Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi dalam ayat ini surah Al-A'raf, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah menyatakan bahwa Rasul tidak bisa kuasa menarik manfaat dari dirinya, bahkan tidak juga bisa menolak madarat yang datang pada dirinya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaibah, dan sekiranya aku ini tahu, kata Rasulullah, sekiranya aku tahu pada perkara-perkara yang gaib, yang tidak pernah orang tahu, dan aku tahu misalnya, lastakthartu minal khair, pastilah aku akan memperbanyak dari kebaikan-kebaikan. Rasul ingin mencontohkan kepada umatnya bahwa perkara-perkara gaib itu hanya Allah yang tahu. Maka kita hanya bisa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Kalau aku tahu tentang perkara gaib, maka tentu saja aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan itu, kata Rasulullah. Tapi aku tidak pernah tahu. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkap kepada umatnya agar umatnya meniru Rasulullah. Meniru Rasulullah. Beliau tidak tahu perkara yang gaib. Kalau seandainya dia tahu, katanya beliau tahu, beliau akan melakukan segala kebaikan-kebaikan di dunia ini. Wa ma massaniyasu, dan aku tidak akan pernah bisa ditimpa oleh kemadaratan atau celaka, karena aku tahu perkara yang gaib ya. In ana ila nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun, aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, ini bisa kita ambil kesimpulan. Apa maksudnya? Bahwa manusia hidup di dunia itu ya dalam posisi yang lemah, yang tidak punya kuasa apapun kecuali Allah. Maka karena kita adalah manusia yang lemah, yang kuat hanyalah Allah, memintalah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah, jangan pernah kau asingkan Allah. Begitu maksudnya. Kamu bisa diberi manfaat oleh Allah manakala kamu tahu bahwa yang memberi manfaat itu adalah Allah. Maka dekatkan Allah, dan kamu akan dijauhkan daripada madarat oleh Allah manakala kamu tahu yang mendatangkan madarat itu adalah Allah. Dekati Allah. Begitu maksudnya, saudara. Jadi jangan pernah kita jauhkan Allah, saudara. Jangan pernah kita jauhkan Allah. Ini menjadi persoalan buat kita. Kita butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Makanya dalam hadits berikutnya itu disebutkan ya, dalam kalimat berikutnya, dalam hadits qudsi ini dikatakan apa? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalik bi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jikalau atau sekiranya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian ya di antara kalian dari golongan manusia dan jin, dan keberadaan mereka adalah orang yang paling takwa di antara mereka. Maksudnya mereka semuanya pada takwa, saudara. Mereka semuanya adalah orang yang paling takwa, begitu. Maka mazada dzalik fi mulki syai'a,
hal itu tidak akan pernah menambah kerajaanku, tidak akan pernah menambah kekuasaanku, tidak. Kalau di dunia ini semua orang pada takwa, tidak membuat besar Allah, tidak membuat atau menambah kemuliaan bagi Allah, tidak. Allah dari awal sampai akhir sudah mulia dan sudah berkuasa, bahkan tidak pernah berkurang sedikit pun kuasanya, sekalipun manusia itu semua pada bertakwa, saudara. Ini artinya Allah ingin menunjukkan kekuatan kepada hamba. Kamu takwa, semuanya gak akan pernah menambah kekuasaan Allah. Gak akan pernah nambah kekuasaan Allah. Nah, itu artinya bahwa kita butuh Allah. Kalaupun kita itu berbuat dosa semuanya, gak akan pernah menggoyahkan kerajaan Allah, enggak. Atau berkurang kerajaan Allah lantaran kita itu berdosa semua, tidak. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan baik dan buruknya akan terpulang kepada kita, bukan kepada Allah. Allah cuma bisa memberi, ya, memberi imbalan kepada kamu, tapi perbuatan itu bukan kepada Allah, tapi kembali kepada kalian semua. Sehingga tidak ada yang bisa merugikan Allah, juga bisa memanfaatkan Allah, nggak ada yang bisa. Semua manfaat dan madarat bila mana kau lakukan akan terpulang kepada kalian semua. Begitu maksudnya. Coba kita lihat di dalam Quran. Di saat manusia bersyukur misalnya, saudara, ketika dia bersyukur, ketika Allah sampaikan di dalam Quran surah An-Naml misalnya, syukur, memuji Allah, berterima kasih atas segala nikmat yang diberi oleh Allah, apakah itu akan meninggikan derajat Allah? Tidak. Apakah itu akan menambah kerajaan Allah? Tidak. Semakin banyak orang bersyukur, apakah semakin bertambah kerajaan Allah? Tidak. Dalam surah An-Naml itu dikatakan, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa orang yang bersyukur, maka sesungguhnya bersyukurnya dia itu adalah untuk dirinya. Hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya, bukan untuk Allah, bukan. Bukan untuk membesarkan kerajaan Allah, bukan. Untuk kita. Kembalinya kepada kita, saudara. Wa man kafara, dan siapa yang ingkar, yang kufur kepada nikmat Allah, maka Allah menyebutkan, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Fa inna rabbi ghaniyyun karim. Karena sesungguhnya Rabbku, maksudnya Allah, adalah Tuhan yang maha kaya lagi maha mulia. Jadi orang kafir banyak, orang ingkar banyak di muka bumi ini, gak menggoyahkan kerajaan Allah, saudara, enggak. Banyak orang ingkar gak akan pernah goyah kerajaan Allah, tetap segitu gitu. Kembalinya sama kita, bukan kepada Allah, dalam artian bukan membesarkan Allah. Allah dari dulu udah besar, saudara, dari dulu udah besar, sehingga tidak akan ada pengaruh bagi Allah dari perbuatan baik dan buruk kita, nggak ada pengaruhnya, saudara. Nah, begitu juga orang yang bersungguh-sungguh di dunia ini untuk banyak beramal soleh, ya, itu pun akan terpulang kepada dia. Buka dalam surah Al-Ankabut, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih innallaha laghniyun 'anil 'alamin. Siapa orang yang bersungguh-sungguh di dunia ini, bekerja keras, dia berjihad bersungguh-sungguh dalam takwanya, dalam taatnya, begitu, maka sesungguhnya dia telah bersungguh-sungguh untuk dirinya, bukan untuk Allah, bukan. Jadi kalau kita menyebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu hakikatnya, saudara, ya, buat kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah, bukan. Itu nisbah kemuliaan. Artinya di saat kita berbuat harus ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi sholat kita, puasa kita, ibadah haji kita, dan segala perbuatan-perbuatan kita bukan untuk Allah, bukan. Hakikatnya buat kita, saudara.
Kalau dikatakan lillah tadi itu adalah penisbahan perbuatan yang murni karena Allah, bukan untuk Allah, bukan buat kita. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara, yang perlu kita pahami. Nah, kalau kita sudah paham itu, insya Allah akan berikan yang terbaik untuk kita, saudara, ya, yang terbaik. Nah, saudara yang dirahmati Allah, maka jangan sekali-kali kita itu melawan dan menentang Allah.